Halo, apa kabar teman-teman? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Zoom 100, Bucket List of the Dead. Jadi film ini sangat direkomendasikan sekali ya guys, karena film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang hampir gila karena sesuatu pekerjaannya yang benar-benar mengubah dirinya sendiri. Film ini memang film zombie, namun pada film ini benar-benar tak seperti zombie pada umumnya, karena ada unsur genre komedian juga. Yang pasti film ini benar-benar sangat seru sekali ya guys. Silahkan teman-teman sekalian bisa langsung saja menonton alur cerita filmnya. Selamat menikmati, jangan lupa subscribe-nya terlebih dahulu ya guys. Sekian, terima kasih. Pertama-tama, film dibuka dengan adegan seorang pria yang masih belum diketahui namanya yang sedang dikejar-kejar oleh para zombie. Orang tersebut merasa aneh, mengapa ini semua bisa terjadi kepada dirinya. Lalu scene pun flashback ke 1 tahun yang lalu. Jadi pria yang waktu pertama kali muncul tersebut yang telah dikejar oleh zombie, dia bernama Akira Tendo. Jadi dia ini pada hari ini akan pergi masuk untuk bekerja di sebuah perusahaan departemen produksi komersial untuk yang pertama kalinya. Akira Tendo ini benar-benar orang yang sangat bersemangat sekali untuk bekerja. Bahkan orang-orang yang telah ia temui disapanya dengan perasaan yang sangat gembira. Hingga singkatnya, setelah Akira Tendo telah berada di dalam lingkungan kerjanya, ia telah bertemu dengan seorang wanita bernama Ohtori. Ia menjabat sebagai produser perusahaan ini. Lalu di malam harinya, tim dari Kosugi beserta anak buahnya yang sedang meminum bersama. Setelah mereka menghabiskan minuman tersebut, tiba-tiba saja Kosugi yang sebagai ketua dari Akira Tendo menyuruh seluruh anak buahnya untuk bekerja di malam hari itu juga. Sontak saja hal tersebut membuat Akira Tendo shock. Pasalnya baru pertama kali ia kerja, malah di malam hari gelap gulita ini ia harus lembur bekerja. Sangat terlihat jelas jika para pekerja tim dari Kosugi benar-benar sangat dibuat tak nyaman dengan pekerjaan ini. Bahkan yang tadinya Akira Tendo sangat bersemangat sekali untuk bekerja, tiba-tiba saja nampak dari raut wajahnya yang sangat kelelahan. Bahkan ia tak menyangka jika pekerjaannya ini dilakukan hingga membuat para karyawannya tidur seharian di kantor tersebut. Lalu setelah itu, di malam harinya terlihat Akira Tendo sedang bersama dengan salah satu temannya yang bernama Kenzo. Di saat itu ia curhat kepada temannya itu jika ia sangat merasa kesal atas pekerjaan yang benar-benar sangat menyita waktunya. Bahkan ia merasa sangat lelah sekali atas semua pekerjaannya itu. Setelah pertemuan tersebut, lalu dia bertemu dengan Ohtori. Ia mengatakan kepada Ohtori jika ia ingin belajar dengan Ohtori mengenai pekerjaan ini karena ia melihat jika Ohtori ini merupakan salah satu pekerja keras. Namun di sini Ohtori hanya menanggapi perkataan Akira dengan santainya karena ia juga merasakan jika pekerjaannya sama dengannya. Lalu setelah itu, Akira pun pulang ke rumahnya untuk tertidur. Namun sungguh mencengangkan ketika di pagi harinya, Akira akan pergi berangkat untuk bekerja. Tiba-tiba saja ia melihat seseorang yang sangat aneh. Pasalnya orang tersebut sedang memangsa manusia. Sontak saja hal tersebut langsung membuat Akira panik dan langsung pergi dari tempat tersebut. Akira menyimpulkan jika orang tersebut sudah terinfeksi sebuah virus zombie. Lalu di sini Akira pun langsung pergi melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Di sini setelah Akira menemukan tempat yang sudah dirasa aman olehnya,
ia merasa sangat senang sekali. Pasalnya ia tak harus capek-capek lagi untuk pergi bekerja di sebuah perusahaan industri tersebut. Seharusnya ya dia tuh takut oleh kelompok kawanan para zombie, karena para zombie tersebut virusnya sudah menyebar di seluruh penjuru kota Shibuya. Alhasil karena ada kejadian insiden besar ini, Akira sangat senang sekali. Akhirnya ia bisa juga keluar dari pekerjaannya. Hari pertama dalam insiden besar. Setelah itu, dirasa kondisi sudah aman beserta mentalnya. Lalu kemudian Akira pun melanjutkan pergi untuk bertemu dengan Ohtori di suatu tempat. Pasalnya, Ohtori masih selamat dari virus zombie yang sangat mematikan tersebut. Di sepanjang perjalanan saat menuju ke tempat Ohtori, Akira dikejar-kejar oleh puluhan zombie yang ingin memangsanya. Namun Akira tetap melaju dengan sepeda pancalnya agar ia bisa bertemu dengan Ohtori. Sesampainya di tempat Ohtori, ia melihat jika Ohtori sangat ketakutan. Pasalnya di kamarnya juga ada salah satu zombie. Alhasil mereka berdua pun dibuat panik, terutama Akira yang benar-benar bingung dalam situasi ini. Alhasil zombie itu pun langsung menyerang Akira dan juga Ohtori. Sayangnya setelah Akira berjuang untuk melawan para zombie tersebut, pada akhirnya Ohtori pun telah berhasil terinfeksi virus zombie. Dan pada akhirnya perjuangan Akira pun harus sia-sia saja. Setelah kejadian tersebut, pada pagi harinya, tepatnya di hari kedua, Akira menjalankan kehidupannya dengan sangat santai ditemani ratusan para zombie yang sudah siap untuk menyantapnya. Meskipun begitu, Akira benar-benar orang yang sangat santai banget cuy. Ia nggak peduli sama sekali tuh sama para zombie. Bahkan ia keluar dari tempat persembunyiannya dengan sangat santuinya. Ia pun selalu pergi ke tempat supermarket, Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi hanya untuk mengambil bahan-bahan makanan yang ia butuhkan untuk mencukupi kehidupannya. Ia pun selalu mengambil bahan-bahan makanan hanya sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun para zombie berkeliaran di mana-mana, namun hal tersebut tak membuat Akira ketakutan. Hari demi hari Akira selalu menjalani kehidupannya dengan sangat santuy. Ia tak peduli di lingkungannya yang sudah dipenuhi oleh para zombie. Bahkan di kota tersebut sudah tidak terlihat tanda-tanda kehidupan sama sekali. Yang hanya ada para mayat hidup saja yang sudah memenuhi perkotaan tersebut. Kemudian ketika Akira sedang berada di tempat supermarket untuk mencari makanan, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan seorang misterius yang tak sengaja menyerangnya. Sontak saja hal tersebut membuat Akira sangat ketakutan karena ia mengira jika penyerang tersebut merupakan zombie. Lalu ketika penyerang itu langsung membuka helmnya, Akira sangat terkejut saat melihatnya. Pasalnya ia telah melihat seorang wanita yang sangat cantik di depannya. Bahkan wanita tersebut tidak terkena virus zombie. Hal itu langsung membuat Akira gembira, karena ia kini tak hanya hidup seorang diri saja. Akhirnya ia pun telah menemukan seorang teman perempuan. Nah, ketika mereka sedang berbincang-bincang bersama, tiba-tiba saja datanglah beberapa zombie ke tempat tersebut. Dan alangkah terkejutnya Akira setelah mengetahui kemampuan seorang wanita yang ia temui ini. Ternyata wanita tersebut mampu mengalahkan beberapa para zombie tersebut dengan sangat mudahnya. Sehingga di sini membuat Akira semakin dibuat terpukau dengan kemampuannya.
Setelah mengalahkan para zombie itu, Akira dan perempuan itu langsung berpisah satu sama lain untuk pergi ke tempat masing-masing. Karena wanita itu terlihat tak memperdulikan Akira sama sekali, hingga ia langsung pergi meninggalkan Akira sendiri. Kemudian di sisi lain saat pada malam harinya terlihat di suatu tempat yang belum diketahui ada salah satu teman Akira yaitu Kenzo yang masih terjebak di dalam hotel. Tak lama itu tiba-tiba saja HP Kenzo berdering. Ternyata suara tersebut berasal dari panggilan Akira. Lalu Akira pun langsung menanyakan kabar dan keadaan dari Kenzo. Ia berharap jika Kenzo masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian di sini Kenzo menceritakan situasinya jika ia tak bisa pergi dari hotel tersebut karena ia telah terjebak karena di luaran sana terdapat banyak zombie yang mengepungnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Akira pun tak berpikir panjang, ia langsung bergegas pergi ke tempat Kenzo berada tanpa menghiraukan para zombie di luaran sana. Lalu kita benar-benar diperlihatkan Akira yang sedang mengendarai sepeda motornya. Ia melihat jika kini di seluruh penjuru kota benar-benar sangat kacau balau. Kehancuran di mana-mana, terutama mayat hidup yang sudah menyebar ke seluruh kota. Di saat itu juga ketika Akira mengendarai sepeda motornya, ia pun telah mendapatkan penyerangan dari para zombie. Ia pun kini harus menghindari berbagai serangan zombie tersebut. Hanya dia seorang yang berani menempuh perjalanan yang sangat berbahaya. Meskipun ia hanya sendirian, ia tetap berusaha semaksimal mungkin hanya untuk bertemu dengan temannya tersebut. Meskipun bahaya telah mengintainya. Kemudian di malam harinya, kini Akira pun hampir sampai ke tempat hotel di mana Kenzo berada. Namun Akira harus memikirkan kembali jalan yang harus ia tempuh. Pasalnya para zombie sudah menunggunya. Alhasil Akira pun harus menggunakan akalnya untuk mengecoh para zombie tersebut. Setelah itu, pada akhirnya Akira pun telah bertemu dengan Kenzo dan mereka berdua langsung pergi ke tempat yang aman. Dalam pertemuan itu, Akira dan Kenzo sempat membahas tentang dunia ini yang tiba-tiba saja sangat kacau. Dari mana sebenarnya virus ini telah datang. Bahkan, ia pun tak tahu jika virus zombie ini atau wabah zombie sangat cepat penularannya. Akira dan Kenzo pun langsung menuliskan di catatannya masing-masing mengenai keinginannya sebelum mereka terinfeksi virus zombie. Di sini Akira ingin hidupnya bebas ketimbang dia harus takut terhadap virus zombie tersebut. Di dalam momen ini mereka berdua telah kompak untuk saling menjaga satu sama lain dan saling melindungi. Kemudian di saat Kenzo sedang mendengarkan berita, ia telah mendengar jika kini pasokan air dan bahan makanan sudah tak stabil lagi karena kini wabah dari virus zombie telah menyebar ke seluruh negara. Hal tersebut sangat berdampak pada kelangsungan hidup mereka nantinya. Lalu di sini Akira menyarankan kepada Kenzo untuk pergi meninggalkan kota ini dan pergi ke tempat akuarium Marine Paradise di Ibaraki. Sedangkan tujuan dari Akira untuk ke sana tak lain hanya untuk mengambil baju pakaian yang didesain untuk manusia agar terhindar dari gigitan para zombie. Dengan itu nantinya mereka bisa kebal terhadap virus zombie. Besoknya, mereka pun langsung pergi ke suatu tempat untuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam perjalanannya. Saat itu juga mereka berdua melihat kekacauan kota yang semakin hari semakin sangat parah. Kebrutalan terjadi di mana-mana. Bahkan kini manusia zombie sudah benar-benar menguasai seluruh kota.
Di saat itu juga mereka melihat dari beberapa orang yang masih selamat dari virus zombie. Mereka pun langsung menyelamatkan orang-orang yang masih selamat untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Karena kini para zombie sudah mengetahui para mangsanya yang sedang berkeliaran. Para zombie pun lebih banyak yang bermunculan untuk mencari mangsanya kembali. Di saat itu juga Akira melihat salah satu seorang perempuan yang pernah bertemu dengannya ketika saat mereka berada di sebuah tempat supermarket. Ia melihat betapa sangat hebatnya Akira melawan dari beberapa para zombie di sana. Hingga pada akhirnya perempuan itu pun berhasil selamat dari kepungan zombie tersebut. Setelah mereka berada di tempat yang aman, mereka ini nggak tahu jika salah satu temannya sudah terinfeksi gigitan zombie di tangannya. Namun bangkainya si bapak-bapak itu diam-diam wae sengaja menyembunyikan luka tersebut agar ia tak diusir oleh kelompoknya sendiri. Hingga ketika Akira sedang berduaan dengan si cewek tersebut, tiba-tiba saja si bapak-bapak yang telah tergigit berubah menjadi seorang zombie. Hal itu langsung membuat Akira dan si cewek ketakutan dan langsung bergegas pergi untuk mencari tempat yang lebih aman kembali. Setelah itu kita pun diperlihatkan si Kenso yang sedang bermesraan dengan kedua wanita yang ia temui tadi. Sehingga di sini pada akhirnya mereka bertiga langsung bersenang-senang tanpa mengetahui adanya bahaya yang akan datang kepada mereka. Nih, lihat kelakuan si Kenso di tengah wabah virus corona ini. Dan benar saja, tak lama itu si bapak-bapak itu pun langsung menyerang kedua wanita tersebut hingga tewas. Lalu si Kenso pun langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan si dua cewek tersebut. Kenso di sini berusaha untuk menghindari kejaran dari zombie. Untungnya ia telah berhasil melewati zombie yang sedang mengejarnya. Lalu di saat itu juga Akira dan Kenso yang sedang melihat si cewek atau kita panggil dengan nama Shizuka. Jadi Shizuka ini sedang melawan beberapa para zombie yang ingin memangsanya. Namun untungnya Shizuka mempunyai sedikit ilmu bela diri sehingga ia bisa menghindari setiap perlawanan dari para zombie tersebut. Kini Kenso dan juga Akira pun tak hanya tinggal diam saja, ia pun langsung berusaha menolong Shizuka dengan membuat pengalihan dan saling bekerja sama agar mereka bisa terbebas dari kejaran para zombie. Singkat ceritanya, pada akhirnya mereka pun bisa melarikan diri dari tempat tersebut dan kini mereka bertiga sedang bersenang-senang atas kebebasannya. Mereka di sini selalu bersenang-senang dan selalu santai menikmati suasana yang sedang mereka nikmati. Meskipun di luaran sana banyak terdapat para zombie yang sudah menguasai kota, namun mereka tetap mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hingga setelah mereka bersenang-senang, mobil mereka tak sengaja mengenai ranjau di jalan, sehingga Akira dan teman-temannya langsung pingsan di tempat. Setelah itu Akira pun langsung dibangunkan oleh Kosugi. Akira bingung dengan peristiwa yang telah ia alami berhari-hari. Akira menyimpulkan jika ia sedang bermimpi. Namun sekali lagi Kosugi langsung membawa Akira ke tempat sesuatu, di mana tempat tersebut ada para zombie yang telah dikurung oleh Kosugi dan timnya. Jadi kita bisa menyimpulkan jika selama ini peristiwa yang sedang ia alami ternyata memang benar nyata. Di sini Kosugi menyuruh Akira untuk tetap bekerja dengannya jika ia ingin teman-temannya selamat. Sontak saja meskipun Akira terpaksa, namun ia tetap menerima tawaran tersebut agar teman-temannya bisa tetap selamat dan diberi makanan di tempat tersebut.
Kemudian di sisi lain yang memperlihatkan para penjaga yang sedang memindahkan para zombie. Namun apesnya salah satu penjaga malah terkena gigitan para zombie. Sehingga disinilah puncak kekacauan dimulai. Pasalnya yang tadinya zombie tersebut telah dikurung, kini mereka semua telah berhamburan memasuki markas Kosugi. Sehingga karena kejadian tersebut banyak sekali korban yang berjatuhan. Akira, Kenzo, dan juga Shizuka pun ketika mereka sedang berdebat dengan Kosugi yang semena-mena terhadap Akira mengenai pekerjaannya. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan ratusan para zombie yang telah berhasil menembus pertahanan mereka. Sehingga mereka langsung kocar-kacir untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Setelah mereka telah berhasil bersembunyi di tempat yang aman, pada akhirnya mereka pun harus dikejutkan kembali dengan ikan hiu yang sudah menjadi zombie. Parahnya lagi, ikan hiu tersebut tiba-tiba saja memiliki kaki-kaki di tubuhnya. Sehingga hal tersebut langsung membuat Akira dan teman-temannya panik. Lalu mereka semua pun langsung bergegas pergi untuk mencari tempat persembunyian kembali. Kemudian di sini Akira, Kenzo, dan juga Shizuka saling bahu-membahu untuk mengalahkan para zombie beserta ikan hiu yang mampu bisa berjalan di daratan itu. Meskipun mereka ketakutan, namun mereka tetap berusaha untuk mengalahkan para zombie agar orang-orang di sana bisa selamat dari amukan ikan hiu. Kemudian Akira pun mencoba berbagai cara untuk melawan para zombie tersebut. Sampai-sampai ia harus memakai pakaian berkostum ikan hiu. Yang memang pakaian itu sendiri telah dirancang kuat terhadap berbagai serangan. Hingga di sini pun pada akhirnya setelah mereka telah berjuang bersama-sama untuk mengalahkan para zombie, pada akhirnya Akira pun mampu mengalahkan ikan hiu berkaki dengan satu serangan tinjunya yang mampu membuat ikan hiu sekarat seketika di tempat. Selanjutnya setelah perjuangan terbebas dari kejaran para zombie, Akira dan Kenzo beserta teman-teman yang lainnya kini mereka sedang berkumpul bersama di luar. Di saat itu juga berkat tekad dan keberanian dari Akira, pada akhirnya kini Akira pun telah dipilih oleh semua orang untuk menjadi ketua mereka. Karena mereka tahu jika Akira lebih baik ketimbang Kosugi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di akhir film, Akira, Kenzo, dan juga Shizuka telah melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke tempat yang diinginkan oleh Akira. Kini mereka saling berpisah satu sama lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Tamat. Ending film yang sangat bagus sekali untuk kalian tonton. Apalagi jika kalian nonton film fullnya, tentu saja kalian akan sangat terhibur dengan sajian film ini.